Pemirsa, hukum Indonesia masih terus dipertanyakan, memutus nyawa masihkah jadi pilihan? Saya sudah bersama dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Malam Najwa. Terima kasih sudah hadir. Tadi sudah ada 2 sesi perdebatan. Saya ingin menutup dengan Anda Pak Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu argumen yang tadi kerap kita dengar adalah secara konstitusi ini mungkin saja ini masih sah secara konstitusi, tetapi ada banyak hal lain yang tersangkut di dalamnya. Dalam sistem hukum tata negara kita, hukuman mati masih perlu ada? Masih perlu ada menurut saya. Dan saya kira putusan Mahkamah Konstitusi pertimbangannya jelas. Tidak ada kontradiksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti dikatakan dari imparsial tadi. Karena begini, betul ada ketentuan hukuman hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperlakukan hukum secara berlaku surut, dan hak untuk tidak bisa dikurangi. Itu ada di pasal 28I. Tapi pasal 28J ayat 2 mengatakan semua hak asasi itu bisa dikurangi. Jadi berdasar penafsiran sistematis, tidak ada yang tidak bisa dikurangi dari situ. Tersetu dari ini putusan Mahkamah Konstitusi mutlak. Dan tidak ada dissenting opinion. Memang 4 hakim berbeda pendapat dengan yang 5, tapi bukan berbeda pada ada atau tidak hukuman mati. Tapi pada substansinya apakah pada hukuman substansinya mati? 9 hakim itu mutlak di dalam berbagai putusan bahwa secara konstitusional hukuman mati itu sah. Berdasar penafsiran sistematis, ya. Karena penafsiran itu ada macam-macam, ada penafsiran gramatis, sosiologis, sistematis, historik, macam-macam. Dari penafsiran sistematis, karena ini menjadi penutup dari semua pasal tentang hak asasi, maka mutlak hukuman mati itu secara konstitusional sah. 1. Yang kedua, kalau bicara instrumen hukum internasional, ada 8 instrumen hukum internasional itu yang menyatakan hukuman mati itu sah adanya. Dan untuk negara-negara Uni Eropa, instrumen hukum internasional itu menjadi konstitusi di negara Eropa, gitu. ICCPR, tadi Mas Henry menyebut pasal 6 ayat 2, boleh hukuman mati. Protokol 2 tahun 49, protokol 1 tahun 49, protokol 6, kemudian ICC, International Criminal Court di Roma dan sebagainya. Memang mereka berteriak hukuman mati itu berat, tetapi mereka tidak berani menghapuskan hukuman mati karena kenyataannya itu sangat berbahaya kalau tidak ada hukuman mati. Apa bahayanya Pak Mahfud? Bahayanya itu kejahatan-kejahatan itu orang menjadi biasa melakukan kejahatan seperti itu yang menakutkan, membunuh sekian orang. Kejahatan narkoba, coba. Melalui meja ini saya kira Kick ND itu pernah mengundang seorang pemain sepak bola besar, anaknya terkena narkoba. Itu kalau sudah terkena narkoba sudah merusak dirinya sendiri, merusak bangsanya. Mengaku sembuh, sembuh sesudah bapaknya pergi, radionya dijual, kursinya dijual, TV-nya dijual untuk beli narkoba lagi. Tidak ada hubungannya dengan peradaban. Menurut saya bukan tidak beradab menghukum mati itu. Justru itu lebih beradab. Menyelamatkan peradaban manusia itu dengan hukuman mati itu. Oke, kasih tepuk tangan Pak Mahfud. Karena boleh saya minta mic lagi untuk Mas Alex dari Kontras, karena saya melihat Anda senyum-senyum dan geleng-geleng Pak Mahfud. Saya harus minta tanggapan dari Kontras. Adakah tanggapan khusus untuk Mahfud MD? Sudah sangat meyakinkan tadi di atas ini. Penghukuman itu saya rasa tidak juga, tapi harus juga dilihat soal realitas di Indonesia hari ini, yaitu probabilitas penangkapan yang dilakukan oleh polisi, rekayasa kasus itu masih tinggi. Jadi selama hukuman mati masih ada di etalase hukum kita, itu masih menjadi terlalu riskan buat orang-orang yang tidak bersalah. Kan ada gium, lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, apalagi dihukumnya dengan hukuman mati. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kontras. Resiko itu, Prof, resiko yang terlalu besar. Kalau risiko seperti itu ada atau tidak ada hukuman mati sama aja. Artinya terhadap kejahatan yang tidak diancam hukuman mati pun rekayasa ada. Tapi kan kalau itu kan berarti soal substansi. Dampaknya berbeda terhadap yang sudah dikenakan hukuman mati ternyata tidak bersalah. Itu kan sama dampaknya, itu sama-sama pelanggaran aja dari aparat gitu. Tapi yang satunya meninggal? Tidak apa-apa, memang begitu hukum itu. Tetapi kan berapa persen dari mereka yang salah kan bisa dihitung dengan jari. Dari sekian ribu yang terkena itu yang salah mungkin karena rekayasa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisakah Anda mengatakan itu di hadapan keluarga korban yang mungkin saja akan dieksekusi mati padahal tidak bersalah, Prof? Bisa. Kenapa? Karena begini, hukum itu kan perlu kepastian-kepastian. Dan ingat, sudah mulai dari tingkat 1, tingkat 2, lalu kasasi, lalu PK gitu. Kalau itu sudah merupakan pemeriksaan pengadilan dan meyakinkan hakim, apa salahnya?
Tetapi ingat di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada semacam saran gitu agar pelaku hukuman mati yang belum dieksekusi selama 10 tahun itu diperhatikan apakah perilakunya baik apa tidak dan sebagainya, supaya kemungkinan untuk diberi penurunan, bukan mengubah vonis, penurunan oleh presiden misalnya menjadi seumur hidup dan sebagainya, itu dimungkinkan. Tetapi lalu hukuman matinya sendiri dihapus, saya kira kita mundur bukan maju. Jangan dianggap kalau hukuman mati itu lalu dianggap orang tidak beradab. Justru menurut saya peradaban ke depan itu harus berani menghukum mati kejahatan yang semakin masif, semakin luar biasa. Dan saya heran mengatakan orang tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu membuat orang jera. Itu satu pernyataan yang salah. Gimana orang sudah mati kita tahu jera atau tidak? Sudah mati kok jera? Ya tidak bisa. Kalau mau dikatakan tidak ada bukti sesudah ada hukuman mati di negara itu ternyata pelaku kejahatan masih banyak. Oke, kalau begitu metodologinya dibalik. Masih ada hukuman mati aja banyak, apalagi kalau tidak ada, kan begitu. Kalau sama-sama spekulatif gitu ya. Itu kan tidak ilmiah sama sekali pernyataan-pernyataan seperti itu. Kalau kata Prof tadi, mereka yang berasumsi hukuman mati memberikan efek jera dengan orang yang berasumsi bahwa hukuman mati kemudian tidak memberikan efek jera sama-sama bersifat spekulatif dengan Prof, dua-duanya asumsi, maka memang mereka yang mengasumsikan hukuman mati akan memberikan efek jera tidak pernah terbukti. Itu dalam asumsi Prof kan karena spekulatif tadi gitu. Nah yang ketiga dalam konteks efek jera tadi, memang efek jera ini kemudian dalam konstruksi hukum kita kemudian membuat satu lembaga yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan untuk mendidik dan mengkoreksi mereka. Nah dalam relasi seperti itu kita tidak menganut sistem lembaga penghukuman, makanya lembaga pemasyarakatan supaya kemudian mereka dikoreksi, kalau kemudian mereka itu bisa kembali ke masyarakat terintegrasi. Kalau mereka terlalu jahat maka mereka diberikan seumur hidup. Apa yang kita tuntut adalah berikanlah mereka hukuman seumur hidup itu tadi. Gitu. Jadi efek jera tadi menurut saya terbantahkan sendiri oleh pandangan Prof bahwa itu merupakan spekulatif gitu. Oke, baik. Tampaknya memang setiap argumen tentunya ada argumen yang lainnya. Anda mau menanggapi, Prof Mahfud? Mahkamah Konstitusi itu jelas. Memang ada yang disenting tapi tidak disenting pada substansi. Itu bisa dibaca putusan nomor 2 dan 3 tahun 2007 Mahkamah Konstitusi. Mutlak hakim MK itu mengatakan secara konstitusional hukuman mati itu sah. Tinggal mau melaksanakan apa tidak. Jangan sampai warga negara Indonesia di luar negeri dihukum mati, tetapi di sini perlakuannya bertolak belakang. Apakah ini contoh muka dua negara kita? Tidak, itu wajar saja. Nah kalau misalnya Anda lihat kejahatan narkoba, korupsi misalnya, yang gila-gilaan bisa mengkorupsi uang negara sampai 100 miliar. Sampai sekarang belum ada yang korupsi kemudian dihukum mati. Nah justru itu yang saya sarankan, jangan hanya narkoba, jangan hanya hukuman pelanggaran, korupsi itu. Coba bayangkan mereka bisa korupsi dengan uang 170 miliar, 200 miliar, sementara di desa-desa itu ada ibu-ibu yang bekerja dari pagi sampai malam, hanya dibayar 6.000 rupiah satu hari, ngangkat pasir dari sungai, lalu dijual kepada orang yang datang. Anda merasa kalau hukumannya hukuman mati itu akan dengan sendirinya mengurangi jumlah koruptor di negeri ini? Ya, saya kira akan membuat takut juga. Artinya semuanya sama spekulatif lah. Ada yang bilang, oh tidak ada bukti jera. Tidak ada juga bukti tidak jera. Karena orang yang sudah dihukum itu tidak bisa dinilai jera apa tidak. Gitu. Soal pemasyarakatan, memang ya pemasyarakatan sebagai nama, sebagai istilah yang punya nilai baik bahwa agar manusia itu bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tetapi tidak pernah konsep pemasyarakatan itu menyatakan menghapus hukuman mati. Gitu. Tetap itu dimungkinkan hukuman mati. Mau bicara atas nama Tuhan, itu hak Tuhan mencabut nyawa. Tuhan sendiri sudah memberi mandat. Termasuk memenjarakan orang itu kan hak Tuhan juga. Memenjarakan orang itu melanggar hak asasi juga. Tapi karena oleh undang-undang diperintahkan manusia bisa memenjarakan orang, penjarakan saja. Oleh Tuhan manusia diperintahkan membunuh orang yang melakukan kesalahan tertentu, ya dihukum mati juga. Itu mandat Tuhan juga. Oke. Ada yang melihat seperti ini, Indonesia itu terkadang gamang dan terlihat agak bermuka dua. Ketika misalnya di luar negeri ada warga negara Indonesia yang diancam hukuman mati, ramai-ramai semua orang kemudian meminta pemerintah, meminta lembaga-lembaga internasional, meminta semuanya bergerak, jangan sampai warga negara Indonesia di luar negeri dihukum mati. Tetapi di sini perlakuannya bertolak belakang. Apakah ini contoh muka dua negara kita? Tidak, itu wajar saja. Kita minta ke Arab Saudi agar tenaga kerja kita dengan dihukum mati. Minta agar tidak dihukum mati. Tetapi tidak pernah minta kepada pemerintah Anda hapuskan hukuman mati. Tidak, malah mendorong. Beda. Jadi bukan muka dua. Bukan muka dua, itu muka satu. Muka satu. Ada tanggapan?
dengan asumsi meski kata Prof tadi muka satu gitu dalam konteks tenaga kerja di luar negeri, dengan penerapan adanya hukuman mati di Indonesia itu akan terus menjadi beban buat Indonesia ketika meminta kepada negara lain untuk menghapuskan hukuman mati, karena mereka akan selalu berasumsi negara Anda menerapkan hukuman mati, sehingga ketika Anda meminta kami untuk menolak tidak menghukum mati warga negara Anda, kami tidak menerima permintaan dari negara Anda, karena negara Anda jadi minimal menyulitkan proses. Itu menyulitkan, menjadi beban dalam konteks diplomasi Indonesia. Oke, baik. Polling Mata Najwa untuk di akhir diskusi kita malam hari ini, apakah Anda setuju dengan hukuman mati setelah mendengarkan argumen? 1 untuk setuju, 2 tidak setuju. Ya. Wah, baik. Ternyata setelah mendengarkan argumen, yang setuju bertambah menjadi 83%, tidak setuju 17%. Baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam polling, dan terima kasih kepada seluruh narasumber sudah mewarnai diskusi malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa.